Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kebayang nggak sih gimana kacaunya sebuah pabrik makanan berskala besar yang lagi dihajar tekanan peak season? Pesanan lagi membludak gila-gilaan, tapi alih-alih pada kerjasama, tiap departemen malah jalan sendiri-sendiri dan bikin bottleneck yang melumpuhkan seluruh lini produksi. Nah, hari ini kita bakal ngebedah tuntas anatomi dari apa yang disebut silo organisasi ini dan pastinya kita juga bakal bahas solusi-solusi praktis buat ngeruntuhin dinding pemisahnya. Coba deh kita pakai perumpamaan dari peneliti E.A. Surono. Bayangin, pabrik atau tempat kerja kalian itu kayak sebuah rumah gede, tapi anehnya, tiap anggota keluarga di dalamnya ngunci pintu kamar masing-masing. Kalau di lantai produksi, bayangin aja tiap departemen nahan resource krusial, kayak keranjang sirkulasi, atau memonopoli ruang freezer, dan sama sekali nggak mau bagi-bagi sama tim lain. Wah, kacau banget kan? Nah, persis kayak gitulah wujud nyata dari mentalitas silo. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari mendefinisikan apa itu mentalitas silo, terus cari tahu kenapa hal ini bisa terbentuk, ngebahas seberapa mahal kerugian akibat ego sektoral, dan pastinya gimana cara kita menghancurkan tembok tersebut. Kita masuk ke bagian pertama, mendefinisikan mentalitas silo atau bisa dibilang arsitektur isolasi. Jadi, berdasarkan data dari platform Asana, mentalitas silo itu simpelnya adalah pola pikir di mana satu tim nyimpan informasi buat mereka sendiri yang ujung-ujungnya bikin komunikasi macet parah. Dan jujur aja, di lapangan ini nggak selalu disengaja loh. Seringnya, karena saking sibuknya tim produksi dan tim logistik bikin SOP atau alur kerja mereka sendiri-sendiri, sampai akhirnya aliran informasi terputus gitu aja tanpa disadari. Tapi ada bedanya nih antara pengelompokan yang sehat sama silo yang toksik. Ngelompokin tim berdasarkan keahlian, misalnya misahin area cold storage dengan area packing, itu kan tujuannya biar efisien, dan itu hal yang bagus. Masalah baru meledak pas pengelompokan itu berubah jadi mentalitas silo. Mulai deh tuh ada perebutan wilayah, nahan-nahan info operasional, dan pada defensif. Kalau udah gini, kelancaran produksi yang jadi korban. Lanjut ke bagian 2. Mengapa silo terbentuk? Apa sebenarnya akar penyebab perpecahan ini? Kalau kita lihat riset dari akademisi Jeske dan Olsen, mereka ngebuktiin banget kalau komunikasi yang nggak efisien dan tanggung jawab yang abu-abu itu secara aktif membiarkan perpecahan. Coba bayangin, di tengah hiruk-pikuk pabrik yang lagi hektik, pas nggak jelas siapa yang sebenarnya megang kendali atas sirkulasi keranjang antar departemen. Otomatis setiap tim bakal narik diri dan cuma peduli buat ngamanin target mereka masing-masing. Setuju kan? Nah, celah operasional kayak gini tuh sering banget jadi pemicu utama. Pas perusahaan nggak punya sistem pemantauan terpusat, atau ketika targetnya saling tumpang tindih. Misalnya nih, tim produksi ditekan mati-matian buat mencetak volume tinggi, tapi tim outbound malah keteteran karena freezer staging udah kepenuhan. Akibatnya apa? Tiap tim ini kepaksa ngebangun alur kerjanya sendiri yang sama sekali nggak nyambung satu sama lain. Selain masalah internal tadi, Jeske dan Olsen juga nyorotin faktor eksternal, seperti kondisi VUCA, volatilitas, dan ketidakpastian. Di dunia manufaktur, kita bisa rasain ini banget pas lagi peak season. Di bawah tekanan demand yang melonjak gila-gilaan, insting pertama setiap orang biasanya adalah melindungi diri sendiri. Sikap defensif ini yang bikin tiap anggota tim makin terisolasi dari proses kolektif perusahaan. Masuk ke bagian ketiga, kerugian ego sektoral. Apa yang terjadi saat dinding silo ini mulai mengurung kita? Dampak buruk dari ego sektoral ini ternyata kerasa di mana-mana. Asana nyatet kalau di dunia korporat atau tech-tech, ini sering berujung pada deadline yang kelewat. Kalau di pemerintahan, Surono ngelihat wujudnya berupa aturan-aturan yang tumpang tindih dan bikin publik bingung. Terus, gimana di lingkungan manufaktur yang serba cepat? Jelas, manifestasinya adalah macetnya aliran operasional yang bisa berakibat fatal banget buat Service Level Agreement atau SLA pelanggan kita. Balik lagi ke perumpamaan rumah dari Surono tadi. Kalau target seorang karyawan itu cuma dibatasin sama stasiun kerja mereka sendiri, ya mereka pasti bakal tutup mata sama gambaran besarnya. Sebuah tim mungkin ngerasa bangga karena bisa rilis produk super cepat, tanpa peduli kalau kapasitas freezer di departemen sebelah udah mau meledak saking penuhnya. Pas ego sektoral udah menang, efektivitas pabrik secara keseluruhan otomatis lumpuh. Dan di level mikro, Jeske dan Olsen bilang, kalau kondisi ini benar-benar ngerusak yang namanya kontrak psikologis karyawan. Muncul deh tuh mentalitas kami versus mereka, kayak permusuhan antara tim produksi dan tim logistik. Orang-orang mulai jadi super teritorial sama resource mereka, malas ngasih kontribusi ekstra, dan memutus interaksi lintas fungsi yang padahal krusial banget buat kelancaran kerja.
Oke, kita sampai di bagian keempat, cara menghancurkan tembok. Saatnya kita bahas solusi praktisnya. Kalau lihat kerangka kerja dari JSP dan Olsen ini, kita dapat starting point yang cakep banget. Buat ngerobohin silo, kita mutlak butuh saluran komunikasi bersama dan pertukaran ide yang open banget. Visibilitas buat tim lintas fungsi itu benar-benar harus dinaikin, supaya mereka saling paham sama pressure operasional satu sama lain, terutama pas beban peak season lagi gila-gilanya. Nah, buat kalian para pemimpin, ini ada 3 langkah konkretnya. Pertama, mulai dari atas, tunjukin komunikasi yang transparan. Kedua, terapin pendekatan lean system. Kalian harus punya satu dashboard atau sistem terpusat buat mantau pergerakan logistik secara real time. Dan ketiga, kaitin target individu sama tujuan makro organisasi, biar semua departemen tuh ngerasa lagi mendayung di perahu yang sama. Secara struktural, evaluasi kinerja juga harus dirombak total. Jangan cuma masih reward buat kecepatan produksi individu, tapi hargai juga yang namanya kolaborasi. Menurut Surono, reformasi mental kayak gini harus punya fondasi nilai bersama. Kalau di Indonesia, ya berakar pada nilai-nilai Pancasila, biar harmonisnya itu awet. Dan pastinya, bikin sistem checks and balances biar nggak ada satu departemen pun yang semena-mena memonopoli keputusan operasional. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, coba deh kalian perhatiin lagi alur kerja harian kalian di lapangan. Tembok apa sih yang tanpa sadar udah kalian bangun? Dan improvement operasional kecil apa yang bisa kalian mulai hari ini juga buat menjaga stabilitas dan kolaborasi tim? Coba dipikir-pikir lagi ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan ini, dan sampai jumpa di analisis seru kita selanjutnya.